Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tampilan kali ini agak berbeda ya. Memang kali ini akan bikin video yang sedikit berbeda. Ingin berbincang dengan teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini. Sebelumnya kita akan bahas beberapa perkembangan yang terjadi hari ini, termasuk gabungan demo dari mahasiswa UNJ dan Jabodetabek yang menuntut berbagai persoalan, termasuk tentang kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, etika, moral, pemerintahan, dan sebagainya. Ada juga akhirnya Presiden Jokowi menyematkan gelar Jenderal Penuh atau Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo Subianto, capres yang berpasangan dengan putra Presiden Gibran Raka Buming Raka. Banyak yang mempersoalkan pemberian pangkat ini dari Letnan Jenderal sekarang menjadi Jenderal Penuh. Masyarakat madani, civil society, aktivis pro demokrasi dan penegakan HAM menyuarakan penolakannya dan memprotes kebijakan Presiden Jokowi memberi pangkat jenderal kepada Prabowo. Karena memang sebelumnya Prabowo sudah diberhentikan ya, pernah diberhentikan dari militer, dari ABRI waktu itu, sekarang TNI, karena ditengarai terlibat dalam kasus penculikan aktivis dan mahasiswa menjelang reformasi 98. Waktu itu Dewan Kehormatan Perwira dan Dewan Jenderal yang menyidangkan kasusnya memberikan sanksi berupa pemberhentian. Jadi ini yang ditafsirkan sampai hari ini menjadi banyak tafsir, apakah pemerintahan itu bisa disebut sebagai pemecatan, pemberhentian paksa, atau hanya sekedar sanksi gitu kan, karena ternyata kan katanya masih dapat pensiunan. Tapi yang pasti Prabowo mengakhiri kedinasannya di militer tidak dengan husnul khotimah atau akhir yang baik. Jadi kalau menurut saya sih pemberian pangkat jenderal itu tidak terlalu tidak perlulah ditanggapi secara berlebihan. Pertama karena memang pemberian kenaikan pangkat seperti itu sudah biasa dilakukan pada SBY waktu dari bintang 3 ke bintang 4 juga saat menjabat sebagai menteri di era Megawati, Menko Polhukam di era Megawati. Juga kepada Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini Menko Kemaritiman dan Investasi, pangkat jenderal penuh diberikan saat menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi memang sudah terbiasa dan alasannya juga subjektif ya, karena pemberian gelar itu kan biasanya subjektif. Nggak ada alasan-alasannya bisa dipertanggungjawabkan secara kedinasan atau secara ilmiah atau karena memang subjektif. Di mana-mana pemberian gelar itu ya subjektif. Meskipun tetap ada embel-embel bahasa berdasarkan ini, memberikan sumbangsi kepada negara dan sebagainya. Itu kan hanya retoris. Tapi yang pasti bersifat subjektif. Jadi kalau ada yang bertanya misalkan, apa sih prestasi Prabowo diberi bintang 4? Ya pertanyaannya itu yang salah. Karena bersifat subjektif maka nggak perlu ditanyakan alasannya apa prestasi dan sebagainya. Atau mungkin bahkan ada
tim penilai di sana yang menganggap bahwa 4 kali Prabowo maju di kontestasi Pilpres sebagai cawapres dan 3 kali sebagai capres itu mungkin dianggap prestasi juga. Ya, ini jok aja lah. Lagi pula kan lembaga-lembaga sipil juga melakukan hal yang sama kan. Misalkan perguruan tinggi memberikan gelar doktor honoris causa gitu. Itu juga subjektif dari institusi atau lembaga itu kan. Ketua Umum PDIP misalkan katanya punya 6 gelar doktor honoris causa dari berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Pemerintah itu juga subjektif kan. Meskipun ada alasan misalkan karena Megawati berhasil memimpin partai besar selama sekian dekade misalkan. Itu kan bagi yang pro, bagi yang kontra mungkin beda juga pikirannya kan. Ya dia karena menjabat karena terah bapaknya, karena ini dan sebagainya. Jadi tidak perlulah hal-hal seperti itu terlalu ditanggapin gitu. Terkait dengan Prabowo tadi kan juga yang menjadi alasan para penggiat civil society ini kan misalkan dari kasus penculikan kan. Sementara saat ini situasinya kan berbeda betul. Para korban penculikan, penculiknya, dan jenderal yang memberhentikannya itu sekarang kan justru menjadi pendukung militannya, pendukung Prabowo kan. Kan lucu. Ini lebih anomali, lebih lucu dibanding misalkan Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu hanya antara korban penculikan, korbannya dengan penculik. Dari si korban penculikan merasa yang tadinya benci mungkin gitu ya, marah dan sebagainya, berubah menjadi senang. Stockholm Syndrome itu seperti itu. Nah ini antara korban, penculik, dan hakimnya, jenderal yang mengadili itu justru sekarang menjadi pendukungnya. Jadi ya mau diapakan lagi kan. Kita terima saja lah. Bagi saya justru yang lebih menarik itu perkembangan terkait hak angket dan pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet Presiden Jokowi di istana. Itu jauh lebih kontekstual. Artinya ya relevan dengan kondisi saat ini. Sebab aneh kan, program capres dalam sebuah kontestasi yang belum selesai diimplementasikan, dimasukkan dalam rancangan APBN. Ini kan mendahului. Kan proses pilpresnya belum selesai. Belum ada pemenang. Mengapa kemudian program salah satu capres, program unggulannya makan siang gratis dimasukkan ke dalam RAPBN 2025? Sama saja pemerintah menganggap bahwa proses pilpres itu sudah selesai kan. Kalau alasannya kesinambungan program dengan biar tidak terjadi transisi yang terlalu jomplang gitu misalkan, kan berarti semua program unggulan 3 capres baik punya Anies Muhaimin, punya Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud dimasukkan dong. Sebab memang proses pilpresnya belum selesai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan tahapan pilpresnya jelas tuh. Ada juga peraturan KPU kan, ada tahapan, ada proses dari mulai pendaftaran, pembentukan penyelenggara di bawah, KPPS dan sebagainya, kampanye, debat capres, pencoblosan, rekapitulasi suara, berjenjang, ya kan dari mulai TPS, kecamatan dan sebagainya. Kemudian nanti penetapan di KPU. Nah saat ini saja proses rekapitulasi tadi itu belum selesai. Penghitungan secara manual baru di tingkat kecamatan. Dan masih terus bergerak sampai ke kabupaten, provinsi, dan nantinya di pusat. Setelah itu baru diputuskan pemenangnya. Itu pun belum selesai. Karena bila ada pasangan lain yang pasangan capres lain yang tidak setuju, kan bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi melalui jalur hukum kan, menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan itu sah konstitusional. Karena undang-undangnya memperbolehkan itu, memberi ruang bagi pasangan capres yang tidak puas dengan
keputusan KPU bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang nanti putusannya bersifat final dan mengikat, akhir dan pertama dan akhir. Artinya tidak ada lagi banding dan sebagainya. Itu harus selesai. Nah, kalau pemerintah kemudian sekarang memasukkan program unggulan Capres 02, program makan siang gratis tadi ke dalam RAPBN, berarti pemerintah menganggap Pilpres sudah selesai. Ini yang lucu. Seperti tadi itu, lucunya kelewat-lewat. Lebih lucu dari drakor. Tapi akhirnya juga, ya kita bisa apa? Protes. Nggak didengar juga. Pendapat para pakar juga diabaikan. Mereka merasa sebagai pemegang kekuasaan bisa melakukan apa saja semau-maunya. Termasuk tadi, mungkin ketika mereka memasukkan anggaran, membahas dan memasukkan anggaran untuk program makan siang gratis, dasarnya kan quick count. Padahal quick count bukan bagian dari alat untuk menentukan pemenang pemilu maupun Pilpres ya di dalam sebutan di kita kan pemilu itu terjadi dua kan, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi quick count bukan alat ukurnya, bukan alat untuk menetapkan. Kalau pemerintah menggunakan quick count sebagai acuan bahwa Prabowo Gibran sudah menang gitu ya bukan hanya ini ya, bukan hanya melanggar undang-undang, melanggar etika dan sebagainya, bukan. Tapi juga lebih dari itu. Tapi kan pemerintah memang sudah terbiasa ya menabrak etika, melanggar undang-undang. Atau mengganti undang-undangnya. Ketika ada keinginan yang tidak bisa dijalankan karena terbentur undang-undang, maka undang-undangnya yang diganti atau diubah. Misalkan dulu ada ketentuan tuh rektor tidak boleh jadi komisaris BUMN. Undang-undangnya kemudian dirubah. Meskipun pada akhirnya direvisi kembali. Demikian juga ketika capres atau cawapres tidak boleh sebelum berusia 40 tahun. Undang-undangnya yang diubah melalui Mahkamah Konstitusi, melalui tangannya Paman Usman. Ya kita hanya berharap kekacauan ini, ketidakwarasan ini ya, ketidakwarasan dalam politik ini tidak sampai menimbulkan chaos, tidak sampai ada revolusi misalkan, atau terjadi reformasi jilid 2. Karena kan masyarakat Indonesia cukup memiliki ketahanan untuk menderita sambil terus memuji-muji pemimpinnya. Itu sebabnya misalkan Presiden pertama Insinyur Soekarno bisa bertahan selama 21 tahun dalam kondisi ekonomi saat itu yang carut-marut karena banyaknya pemberontakan di daerah dan sebagainya. Instabilitas politik saat itu tuh sangat-sangat tinggi. Ya rakyat memuja-muja. Demikian juga ketika Presiden Soeharto sampai 32 tahun. Padahal di rezim Orde Baru itu kita kan begitu menderita. Tapi ya rakyat tetap senang dan memuji-muji pemimpinnya. Demikian juga di era sekarang ini. Meskipun harga kebutuhan pokok, harga BBM, harga minyak dan sebagainya melambung, kepuasan publik terhadap kinerja presiden, kinerja pemerintah itu tinggi. Coba lihat hasil LSI dan sebagainya, lembaga-lembaga survei itu. Kepuasan publik itu sangat tinggi, 72%, 84%. Yang kalau kita ini melihatnya itu kan tertawa kan, bingung gitu. Tidak ada di negara lain yang kondisinya seperti itu. Di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Pemerintah ini kan regulator. Misalnya kasus minyak goreng kemarin. Pemerintah kan regulator yang menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Pemerintah waktu itu menetapkan 11.000. Ya kan? Pengusaha nggak mau, merasa keuntungannya dikit nih kalau 11.000 per liter. Dia minta 23.000 kan per liter. Pemerintah nggak mau, lalu minyak hilang. Ya kan? Nggak ada minyak tuh. Karena pengusaha CPO, misalnya pengusaha minyak sawit di Indonesia kan cuma 9 atau 10 orang gitu. Sehingga begitu mereka bisa saling kontak, saling ini sepakat, ya udah hilang bener dari semua. Dan kita mengalami krisis minyak goreng kemarin itu kan. Nah, pemerintah mestinya lebih tegas lagi kan.
menegakkan kebijakannya sendiri kan, menetapkan harga eceran tertingginya tadi. Tapi karena fakta membuktikan pemerintah sebagai regulator yang membuat peraturan tadi kalah kan. Pemerintah kemudian menaikkan head 13.000 sekian. Tapi coba sekarang cari, ada nggak harga minyak goreng 13.000 per liter itu. Apalagi kemasan, minyak goreng kemasan ya. Nggak ada di bawah 20.000. Jadi seperti itu. Ya pemerintah memang selalu mengalah kepada pengusaha. Pengusaha itu diberi karpet merah. Kelompok oligarki itu penguasa di istana ya dalam tanda petik itu. Karena keinginannya selalu dipenuhi. Seperti sekarang kan mereka sedang meminta kenaikan harga beras premium gitu kan. Ya nanti akhirnya sama. Ketika sekarang beras melambung nggak karu-karuan, nanti pada ujung-ujungnya ya beras yang angka yang tinggi. Pemerintah selaku regulator bukannya menekan pengusaha, malah berapologi dengan mengatakan bahwa beras di luar negeri juga mahal. Yang dicontohkan Singapura, Brunei, Timor Leste, atau di sana di Eropa sana yang tidak punya sawah. Padahal Indonesia itu pernah swasembada pangan. Dan cita-cita pemerintahan yang sekarang pun mengembalikan swasembada pangan, berdikari, konsep Bung Karno kan. Jangankan tidak impor beras, yang lain juga impor semua. Semua produk pertanian impor. Saya pikir untuk pengantar ininya cukup di situ aja. Kita mengambil beberapa pembicaraan yang sedang hangat di media. Karena hari ini, pada kesempatan ini saya ingin menyapa teman-teman, berkenalan dengan teman-teman yang selama ini sudah setia di channel ini. Saya paham bahwa saat ini channel-channel YouTube yang dengan konten politik dengan seperti ini kan banyak. Dulu di awal-awal channel ini penontonnya sangat tinggi kan, jutaan, ratusan ribu. Sekarang untuk mencari, ya tapi itulah persaingan dan itu hal yang wajar-wajar saja. Oleh karenanya saya berterima kasih betul kepada teman-teman yang masih suka mampir di sini, masih suka mendengarkan opini yang saya narasikan, dan saya betul-betul mengucapkan terima kasih. Itu yang pertama. Jadi yang kedua kan saya memang sengaja menarasikannya itu membaca opini yang sudah saya tulis. Biasanya kan opini kemudian saya kirim ke media kan, ke kompas.com, ke Kompasiana, kalau dulu ke UC dan sebagainya lah, banyak ke media gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan langsung saya bacakan di sini aja. Artinya tulisan itu tidak di posting di media lain. Nah, kenapa dibacakan gitu? Ya karena menurut saya kalau konsepnya begini ngobrol, itu biasanya ngalor ngidul kayak sekarang ini kan, ngalor ngidul nggak karuan. Jadi topik bahasanya kadang-kadang melenceng. Itu juga terjadi di kanal-kanal yang lain ya, di punya pengamat atau pemerhati masalah yang lain yang melakukan podcast atau berbincang seperti ini. Itu biasanya nggak fokus, ngalor ngidul nggak jelas. Nah kalau saya bikinkan dulu secara tulisan lalu saya bacakan kan fokus tuh, runut, fokus dan ya komprehensif, lengkap gitu dari berbagai sisi. Karena kan ketika saya membuat ulasan atau opini politik, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya itu kan harus memasukkan data-data yang sahih, yang valid, bukan data-data yang belum jelas kebenarannya. Karena saya kan tidak mau bikin opini berdasarkan hoax, data yang gak jelas. Dan saya juga bukan pembuat hoax. Apa yang saya bikin itu opini. Ya, opini itu bisa saja berbeda antara, karena ini pendapat saya, bisa saja berbeda dengan pendapat teman-teman. Dan itu sah-sah saja. Di negara demokrasi kan seperti itu. Berbeda pendapat, hal yang wajar. Karena mungkin kan sudut pandangnya berbeda. Saya melihatnya dari sisi ini, teman-teman melihat dari sisi ini, dan pengamat yang lain mungkin melihatnya dari sisi yang lain juga.
Jadi dalam satu peristiwa pendapatnya boleh saja berbeda-beda meskipun misalkan sama-sama pro atau sama-sama kontra. Tapi dalam cara penyampaian atau penulisannya itu bisa saja berbeda-beda. Karena angle-nya tadi itu kan, sudut pandangnya berbeda-beda. Jadi itu boleh-boleh saja di negara demokrasi, di iklim demokrasi seperti di kita sekarang ini. Yang tidak boleh itu menghujat. Katanya setuju, katanya pendukung, katanya orang demokratis, tetapi tidak bisa menerima pendapat atau pemikiran yang berbeda. Sibuk menghujat pribadinya. Nah, itu yang tidak boleh. Ada ribuan tulisan saya, ada ratusan video saya. Tidak sekalipun saya pernah menghujat seseorang pribadinya atau body shaming atau enggak mungkin saya lakukan itu. Bahwa berbeda iya. Tetapi tidak menyerang personnya, agamanya, sukunya. Enggak. Itu menunjukkan kekerdilan. Hanya orang-orang yang tidak punya sikap, tidak punya pandangan, tidak punya pemikiran, sehingga melakukannya dengan cara seperti itu kan. Coba kalau dia punya pemikiran yang bagus, ketika dia dengar video atau dengan baca tulisan yang berbeda, dia akan melakukan counter, misalkan bikin tulisan yang sama ya dengan pendapat sesuai pendapat dia kan. Tapi karena dia tidak punya bahan, tidak punya ini, maka yang bisa ya menghujat. Lebih parah lagi ketika menghujatnya fisik orang atau agama orang, suku orang, itu parah. Jangan, karena saya tidak di kolom-kolom komentar, kalaupun komentar teman-teman bernada seperti itu dan kebetulan ketahuan sama saya, pasti saya hapus. Tapi kalau komentar berbeda pendapat dengan saya, misalkan, saya hargain betul dong, saya senang. Kadang-kadang saya tangkapin gitu, yang berbeda sekalipun itu. Tapi kalau sudah menghujat, bukan menghujat saya atau menghujat yang lain, misalkan tokoh yang saya bahas, misalkan, ya mohon maaf pasti saya hapus. Gitu. Kalau teman-teman ingin berdebat, ingin punya pemikiran berbeda dan ingin berdebat, ya silakan bikin video, nah ini atau nanti beritahu saya untuk kemudian kita bahas. Tapi dalam konteksnya ya membahas ya, bukan mencari titik temu, bukan, saling membahas, memperkuat argumen masing-masing. Atau kalau ada teman-teman yang ingin request, misalkan ingin membahas sebuah topik tertentu, ingin saya bahas gitu kan, silakan tulis di kolom komentar, minta bahas topik ini. Kalau memang saya menguasai permasalahan itu, pasti saya penuhi keinginan teman-teman. Jadi silakan aja nulis di kolom komentar. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin mengenal saya, sedikit mengenal tentang saya, bolehlah saya buka dikit ya. Kalau saya kan pernah tinggal di Jawa Tengah, di Cilacap sana, Banyumas, pernah tinggal juga di Lampung, di Sumatera Utara, dan sekarang di Jakarta. Karena saya wartawan, saya jadi wartawan sejak tahun 1996 di masa Orde Baru. Waktu itu ya saya ngalamin screening lah, ngalamin berbagai hambatan ketika mencari berita. Memang enak di zaman itu, wartawan dihormatin kan. Kalau acara belum ada wartawannya, belum dibuka. Tetapi hambatannya juga banyak. Waktu itu saya menjadi kontributor Mitra Dialog ya, media di bawah Pikiran Rakyat Group. Tahun 2000 saya hijrah ke Lampung, menjadi wartawan di Lampung Express dan pernah juga punya sendiri. Dan ada 10 tahun di sana lah, sekitar 10 tahun, kemudian ke Jakarta karena ada kerjasama di Jakarta, dan sempat megang Medan Post di Sumatera Utara sana. Terakhir megang majalah Misteri. Ya saya kan sejak awal menjadi wartawan politik. Dunia politik kan nggak bisa lepas dari dunia mistik juga. Banyak betul pejabat, bupati, kepala daerah yang menggunakan jasa paranormal. Caleg-caleg itu kemudian sebelum bertarung gitu minta doa ke paranormal
atau ke kiai gitu. Jadi ada yang jalur kiai, jalur agama, jalur putih lah bahasa ininya. Ada yang jalur hitam, jalur paranormal, dukun, klinik dan sebagainya. Tetapi apapun itu kita tidak boleh menghujat. Sekalipun kita tidak percaya, kita tidak boleh menghujat. Jikapun kita ingin dakwah bahwa itu bertentangan dengan agama yang kita yakini, ya caranya baik-baik. Dakwahlah dengan baik. Kalaupun maksud kita untuk membawa mereka ke dunia modern, karena itu dianggap tradisi kuno dan sebagainya, kemudian ingin memberi pemahaman yang rasional, yang modern, ya gunakan cara pendekatan yang baik juga. Jangan mencaci. Apapun alasannya, mencaci, membuli, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang ada justru akan terjadinya benturan. Jadi sekali lagi, jangan pernah menghujat, jangan pernah membuli, melakukan bullying karena suku, agama, keyakinan. Jangan. Kita boleh beda pendapat karena itu bagian, karena kita hidup di negara demokrasi sampai hari ini minimal. Nggak tahu nanti kedepannya apakah masih Indonesia akan menjadi negara demokratis. Kita tunggu saja nanti kelanjutan dari perjalanan politik sekarang ini. Jadi begitu teman-teman, sekedar perkenalan dengan saya dan tentang diri saya. Satu quote dari saya, berani mengungkapkan perbedaan itu baik, tapi jauh lebih baik berani menerima perbedaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.